فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد. Kita bergerak saudara-saudara kami kalau muliakan sepenuh yang kami hormati, kita lanjutkan kajian dari bab yang ke-22 Majaan anak ba'da hadhihi dan ummati ta'buduka. Di bab yang ke-22 berbunyi bahwa sebagian umat ini ada di mereka yang menyembah berhala. Merupakan judul bab dari kajian kitab Tauhid dari Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sudah malam ketiga pada pertemuan kita malam hari ini dari bab ini. Awal judul bab disusul dengan dalil-dalil berupa 3 ayat dan 2 hadis. Pada malam hari ini kita akan mengkaji berupa pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab yang beliau penulis rangkum dalam fihi masail. Terdapat belasan masail dalam bab ini. Al-ula yang pertama, tafsir ayat An-Nisa, tafsir ayat surat An-Nisa. Ayat yang pertama, dalil yang pertama dalam bab ini. Keterangan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina amanu sabila. Ayat ini turun menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Salah satu di antara utu nasiban minal kitab, orang-orang yang diberikan bagian dari kitab. Istilah secara umum adalah ahlul kitab, namun ayat ini terkhusus turun kepada Yahudi. Penetapan dalam ayat ini bahwa kaum Yahudi, kaum yang sama-sama kita kenal memiliki Nabi Musa alaihissalam, turun kepada mereka kitab Taurat. Ada Nabi, ada kitab yang turun kepada mereka. Bersamaan dengan itu Allah tetapkan bahwasanya mereka menyembah jib. Dan termakna jib adalah berhala, al-awthan. At-taghut kullu ma tawajawaza bil aqli min ma'budin wa masbuhin aw ta'ala. Taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas, baik itu yang diibadahi, ditaati dan diikuti. Dari ayat ini yang beliau inginkan keterkaitan dengan judul bab bahwasanya Yahudi ada yang menyembah berhala. Jadi penyembahan terhadap berhala bukan khusus kepada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah bangsa Arab saja. Bahkan kaum Yahudi pun ada yang mereka menyembah berhala. Lebih jauh lagi ketika kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat berita bahkan semasa Nabi mereka hidup, Nabi Musa alaihissalam, syariat Allah masih turun berupa Taurat kepada mereka. Terjadi penyembahan berhala. Bukankah datang berita kepada kita bahwasanya Bani Israel menyembah al-ijl? Nah, anak sapi yang dibuat dari bahan baku emas. Berhala. Nah, ini boleh kita tetapkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala
lan nabrahu alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami masih akan tetap beriktikaf, bersemedi, bertapa di sesembahan tersebut, di berhala tersebut sampai kembali kepada kita Musa. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka meminta untuk dijadikan sesembahan. Falamma jawaza bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah menyeberangi Laut Merah dari daratan Mesir berpindah ke seberang Palestina, mereka mendatangi sekelompok kaum yang sedang bersemedi di sesembahan mereka. Melihat perbuatan tersebut, mereka pun minta, wahai Musa, jadikan kami sesembahan sebagaimana kaum tersebut memiliki sesembahan. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil. Nah, penetapan dari ayat pertama, kaum Yahudi menyembah berhala bersamaan dengan keberadaan Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, bersamaan dengan turunnya kitab kepada mereka, kitab Taurat. Ini pertama dari ayat ini. Bani Israel menyembah berhala. Potongan ayat yang terakhir juga dari surat An-Nisa, ayat yang beliau isyaratkan. Ada kedekatan antara Yahudi dan musyrikun. Dari sisi sinilah, karena kedekatan tersebut, memiliki pola pikir yang sama. Barakallahu fikum jami'an. Perhatikan tentang makna hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang kita bacakan. Pertama, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang dinilai dari teman duduknya. Maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan sebagai teman duduk. Dan dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu jalisi shalih wa jalisi su' kahamilil mis wa nafilil khair." Fahamilul mis imma an yuhdiyak wa imma an tabta' minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyiban. Wa nafiqul khair imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajid minhu rihan mumtinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman duduk yang baik serta teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, entah itu engkau beli dari dia, atau dia menghadiahkan kepada engkau tanpa dibeli, atau paling tidak engkau bisa mendapati dari dia bau yang wangi. Adapun teman duduk yang jelek, seperti pandai besi, dia bisa membakar baju engkau, dampak negatif, mendekat kepada orang yang sedang bermain api seperti itu. Atau paling tidak engkau bisa mendapati dari dia bau yang busuk. Dari potongan akhir ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sangat berpengaruh yang namanya teman duduk. Ternyata ayat ini membocorkan rahasia kepada kita. Orang-orang Yahudi memiliki kedekatan dengan orang-orang musyrik, meskipun dengan anutan dan kepercayaan yang berbeda. Mereka datang ke orang Yahudi, penduduk kota Madinah datang ke kota Makkah, bertemu dengan kufar Quraisy, musuh bebuyutan kaum muslimin. Mereka bertanya, apa anggapan kalian tentang kami, orang Quraisy, dengan mereka, yakni sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, wa yaqulun, orang Yahudi menjawab, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang musyrik, haula'i ahda, kalian orang musyrik lebih di atas petunjuk minal ladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman, sabila, jalan. Jalan kalian lebih bagus daripada jalan mereka. Pengaruh dari teman duduk yang jelek. Padahal mereka memiliki kitab, mereka memiliki nabi,
memberikan pelajaran kepada kita barakallahu fikum bahwasanya dengan siapa kita bergaul seperti itulah akhlak dan adab kita. Dengan siapa kita duduk seperti itulah agama dan kepercayaan kita. Ketika duduk dengan orang-orang soleh yang mengamalkan amalan soleh, insyaallah perbuatan kita pun soleh. Tidak hari ini mungkin besok, tidak besok mungkin lusa, mungkin duduk terus. Sebagaimana kalau kita duduk dengan teman duduk yang buruk, juga akan buruk akhlak kita, agama kita, perbuatan kita. Tidak hari ini besok, tidak besoknya lusa dan seterusnya. Sedikit demi sedikit. Nah, ini masalah yang pertama. Ya. Kita ketik pelajaran di dalamnya bahwa ayat surat An-Nisa memberikan pelajaran kaum Yahudi menyembah berhala. Kaum Yahudi memiliki kedekatan dengan orang-orang musyrik. Asalnya yang kedua tafsir ayatil Maidah, tafsir ayat yang kedua, surat yang kedua, dalil yang kedua dalam bab ini. Surat Al-Maidah ayat 61. Kita ulangi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut." Penutup ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang 4 sifat yang Allah Subhanahu wa taala cela Bani Israel, terkhususnya kaum Yahudi. Ini sifat kepada kaum Yahudi. Qul katakanlah Muhammad, ayat yang turun kepada beliau, bahwa engkau aku beritahukan kepada engkau tentang yang paling jelek di sisi Allah, ganjaran, balasan perbuatan mereka. Siapa yang paling jelek? Ketika menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat jelek, kita belajar bahwasanya ini terlarang, hukumnya haram, jangan dicontoh. Ternyata sifatnya adalah sifat-sifat kaum Yahudi. Mala'ana Allah, pertama orang-orang yang Allah laknat mereka. Yahudi terlaknat dengan lisan para nabi dan rasul. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Nah, orang-orang Bani Israel terlaknat. Wa ghadiba alaihi, Allah pun murka kepada mereka. Nah, ghairul maghdubi alaihi, mereka adalah orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, sifat yang ketiga adalah ya Allah merubah wujud mereka menjadi jelmaan kera dan babi. Kera dan babi. Ada rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala merubah mereka dengan wujud binatang ini? Kenapa tidak binatang-binatang yang lain seperti ada kambing, ada unta, ada sapi, ada ayam? Sebab mereka memberikan rahasia di balik tersebut bahwasanya hewan yang paling mirip dengan manusia dari sisi wujud anatomi kerangkanya adalah kera. Hampir sama. Agar ketahuan bahwasanya mereka telah mirip dengan manusia, namun dengan wujud binatang, kera. Dengan 2 tangan, 2 kaki. Adapun binatang yang lainnya mungkin unggas, memiliki sayap, tidak ada pada manusia. Kemudian binatang yang lain yang Allah Subhanahu sebutkan, nanti itu yang berjalan dengan 4 kaki ataupun yang melata dengan perut dan punggungnya. Binatang yang paling dekat wujud anatomi kerangkanya dengan manusia adalah ini dia, kera. Makanya dengan itu hukum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khanazir, kenapa dengan khanazir? Khanazir adalah ungkapan pada binatang yang najis. Najis. Artinya dari sini bahwasanya Yahudi buruk fisik dan jiwa dan raganya. Jiwanya buruk, raganya buruk. Raganya berupa akidah mereka yang busuk. Ibaratnya seperti anjing, maksud kami babi yang najis. Subhanallah. Yahudi tidak pantas, tidak patut untuk dicontoh dalam segala hal. Kalau ada perbuatan yang berasal dari mereka, usahakan diselisihi. Inilah usul agama Islam. Termasuk dalam hal yang kita kaji adalah wa'abadat taghut. Mereka menyembah berhala. Jangan sampai ada di antara umat Islam wa'iyyazubillah yang contoh umat Yahudi dalam penyembahan terhadap berhala. La ilaha illallah, mengkaji Al-Quran
membuka wawasan kita, bukan cuma terhadap agama, bahkan kehidupan duniawinya. Al-Quran yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada kurang sedikit pun dalam Al-Quran. Ilmu apa yang kau cari? Ilmu antariksa. NASA kalah dengan Al-Quran. Ini perebutan tentang matahari. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang berjalan. Adapun ilmu NASA mengatakan bahwasanya bumi yang berjalan mengelilingi matahari. Al-Quran yang menetapkan. Nah, wa syamsu tajri, matahari berjalan li mustaqarrin laha, pada orbitnya. Mereka menetapkan bumi yang berjalan. Barakallahu fikum jami'an. Bumi kalau Allah goncang, taruhlah 9 skala Richter, bisa membuat luar biasa bencana seperti apa. Apalagi mau berputar. Gak mau ditipu sama orang-orang kafir. Ilmu Al-Quran lebih bagus. Nah, ini penetapan bahwasanya Al-Quran ilmunya tidak ada kalanya. Mempelajari tentang ilmu biologis. Di dalamnya menyebutkan tentang asal-muasal umat manusia. Baik, dari Nabi Adam secara turun-temurun berasal dari air mani yang hina. Bukan seperti teori Darwin, manusia berasal dari kera. Darwin yang dari kera. Nah, kita tak mau. Ini dia tafsir ayat surat Al-Maidah. Nah, tafsir ayat surat Al-Maidah penetapan bahwasanya kaum Yahudi menyembah berhala bersamaan dengan ada pada mereka Nabi Musa alaihissalam, turun kepada mereka Taurat. Tafsir dari Allah. Asal yang ketiga tafsir ayat Al-Kahf, tafsir ayat Al-Kahf. Tentang kisah Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya tentang kebenaran hari kebangkitan. Mereka menyangka ketika meninggal, ketika mati tidak akan ada lagi hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan beberapa orang pemuda yang Allah Subhanahu pilih mereka. Falabithu fi kahfihim salatan mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Mereka wafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 300 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka kembali. Ketika mereka kembali ke kota, keluar dari gua kahfi tersebut, mereka mendapati dunia yang pernah mereka hidup sebelumnya, sebelum mereka ditidurkan, berbeda. Mata uang yang mereka bawa, tradisi pasar telah berubah, dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya seperti itulah kematian, kemudian ada kebangkitan. Seberapa lama pun manusia mati, suatu saat nanti akan ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, lanjut dari ayat tersebut, ketika mereka orang-orang soleh ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka dengan kurun waktu ratusan tahun, meninggal, mereka dianggap adalah orang-orang soleh. Kemudian mereka berseteru, orang-orang masih hidup berseteru bahwasanya kita lakukan apa dengan kuburan mereka. Yang menang dalam perkara tersebut, mereka mau membangun masjid di atas kuburan mereka. Artinya umat terdahulu menempuh jalan-jalan yang menggiring kepada kesyirikan seperti membangun masjid di atas kuburan. Kalau umat terdahulu melakukan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwasanya umat ini pun ada yang melakukannya. Nah, sebab ini tujuannya adalah penetapan umat terdahulu melakukan kesyirikan dengan penyembahan terhadap berhala atau membangun-bangunan masjid di atas kuburan. Hal tersebut akan dicontoh oleh umat ini. Ar-Rabi'ah yang keempat, wahiyya ahammuha. Yang keempat, ma ma'na al-iman bil jibt. Ma ma'na al-iman bil jibt wa taghut. Berdatangkan bentuk pertanyaan, butuh untuk dijawab. Kita akan jawab nanti pada setelah selesai membaca masalah ini. Masalah yang keempat adalah, bahkan ini yang paling penting di antaranya. Sekian banyak masalah di sini, ada 14. Ini intinya. Arti tentang beriman akan taghut, arti beriman tentang jibt. Jibt adalah berhala. Jib adalah togut, masih mendasar nanti pada bab-bab sihir. Diartikan jib adalah sihir, togut, syaitan dan semisalnya. Maknanya kata jib adalah berhala. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdhiha wa ma'rifati butlaniha. Berkatakan dalam bentuk pertanyaan.
Arti dari beriman kepada tagut, arti beriman kepada jib atau berhala, apakah yang dimaksud dari beriman tersebut hanya keyakinan dalam hati saja, atau mengamalkannya tapi benci dalam hati? Kita ulangi. Ada dua pertanyaan pada dua sisi yang berbeda yang ingin paham kepada kita. Sebenarnya makna beriman kepada jib atau makna beriman kepada tagut ini apa? Apakah hanya meyakini dalam hati meskipun tidak beramal? Meyakini bahwasanya jib, tagut, benda manfaat atau menolak mudarat, berhala ketika itu beribadah kepada mereka. Seperti itulah bentuk beriman kepada berhala. Ataukah yang diinginkan adalah mengamalkan beriman kepada jib dan tagut dengan pengamalan meskipun hati mengingkari. Meskipun hati mengingkari. Jawabannya adalah apa? Telah kita dapati kesimpulan dari hadis di atas. Perhatikan. Kaum Yahudi, Ashabul Kahfi, umat-umat terdahulu yang mungkin ada orang saleh di antara mereka. Nah, ada kitab suci pada mereka, ada nabi pada mereka. Artinya ada keimanan dalam dadanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada nabi, membenarkan mereka, beriman kepada kitab suci. Usul keimanan ada. Usul keimanan ada. Kita ulangi. Beringin pahamkan kepada kita tentang poin yang keempat. Beliau katakan wahiyya min ahammiha, ini termasuk penting. Apakah makna terhadap beriman kepada tagut seperti pada orang Yahudi? Hanya beriman dengan hati saja meskipun tanpa direalisasikan dengan amalan, atau yang diinginkan adalah mengamalkan beribadah kepada tagut tapi hati mengingkari. Kita kembali ke ayat dari apa beliau bawakan kepada kita berupa kisah tentang kaum Yahudi. Kaum Yahudi mereka ada asal usul keimanan. Beriman kepada Allah, ya mereka beriman kepada Allah. Usul keimanan mereka demikian. Beriman kepada malaikat sama dengan kita. Mereka pun beriman tentang malaikat. Beriman kepada hari akhir pun sama. Beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Usul-usul keimanan ada. Beriman kepada hari kiamat pun ada. Tapi ternyata jumpai mereka pun beribadah kepada tagut. Artinya akan menggugurkan seluruh keimanan ini. Ketika terjerumus ke dalam kesyirikan. Demikian pula ketika terjadi pada umat ini. Sebesar apapun keimanan mereka. Dengan 5 atau 6 rukun iman ini. Ketika ada penyembahan terhadap berhala. Keimanan akan gugur. Keimanan akan gugur. Tidak berlaku. Ini yang beliau maksudkan. Meskipun engkau sholat. Meskipun engkau berpuasa. Zakat, haji. Bahkan mengucapkan kalimat syahadat. Ketika ada penyembahan terhadap berhala, keimanan ini gugur. Ini yang ingin jawab kepada kita berupa pertanyaan besar. Apakah ada kesyirikan di zaman sekarang? Ada. Dari siapa? Bahkan orang yang mengaku Islam. Orang Yahudi saja ada. Apalagi yang Islam. Tidak ada bedanya. Yahudi ada kesyirikan. Orang Islam pun ada kesyirikan. Apakah kemungkinan terjadi kesyirikan di orang yang sholat? Buktinya ada. Apakah bisa terjadi kesyirikan dari orang yang beriman kepada Allah? Buktinya ada. Apakah bisa terjadi kesyirikan dari orang yang beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat? Buktinya ada. Beliau ingin pahamkan kita hal tersebut. Beliau ingin pahamkan kita hal tersebut. Orang di luar sana mengaku Islam, bahkan kita sendiri mungkin tak selamat. Ketika terjerumus dalam penyembahan terhadap berhala, waliyadzubillah, dan jangan sampai hal tersebut memungkinkan orang yang pakai imamah besar memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang pakai jubah dengan mahal harganya, pakai Nabi SAW memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang memegang Al-Quran di tangannya juga memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kaum Yahudi yang turun kepada mereka kitab suci Taurat, datang kepada mereka Nabi Musa, beriman kepada hari kiamat, terjadi kesyirikan. Bisa dipahami? Ini yang beliau ingin ajarkan kepada kita. Kesyirikan ada. Bahkan dari orang yang mengaku Islam sama sekali. Bahkan dari orang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemungkinan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau mengamalkan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh dari kisah tentang Ashabul Kahfi. Jadi yang menganggap bahwasanya habaib yang mungkin imam besar, bisa daripada kepalanya, jubahnya panjang, menjulur, berpuasa, bersedekah haji setiap tahun,
tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan mungkin mereka lebih syirik daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada menyebutkan kaum al-Qaramitah. Qaramitah adalah bagian daripada Islam, mengaku Islam. Melihat mereka tidak bedanya dengan Islam, bahkan mungkin mereka lebih baik daripada orang awam dari sisi pakaian, jubah, imamah, jenggot. Tapi amalan-amalan mereka seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, mereka menghalalkan minuman keras. Mereka menghalalkan untuk menikah dengan mahram sendiri. Syekhul Islam mengatakan mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal apa? Kalau lihat kostum mereka, keimamah, berjenggot, pakai jubah, jangan tertipu hanya dari bentuk luar saja. Bisa jadi ada di antara orang-orang berjenggot yang menghidupkan sunnah, ada di antara orang-orang yang memakai imamah, jubah dan semisalnya, bahkan lebih syirik daripada orang pelaku kesyirikan asli. Lebih musyrik daripada Yahudi dan Nasrani waliyadzubillah. Apakah ada yang terjemah tabligh yang melakukan kesyirikan? Ada. Kita lihat dengan mata kepala kita. Kalian pernah berangkat sampai ke IPB, tahu apa yang mereka lakukan di sana? Bertawaf di kuburannya, pencetus pertama kali coba tahu. Bahkan sujud kepada pencetus mereka. Bahkan ini perbuatan kesyirikan, meskipun berasal dari orang yang mengaku Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali dalam sehari. Yang buktikan adalah amalan, bukan cuma sekedar perkataan. Nah, kita lanjut. Al-khamisah yang kelima. Masail yang kelima. Qaluhum innal kuffara alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Nah, yang kelima, perkataan mereka, perkataan orang Yahudi. Ini perkataan orang Yahudi ya. Beliau nukil dari surat An-Nisa ayat ke-51. Mereka katakan, innal kuffar alladziina ya'rifuna kufrahum, orang-orang kafir, maksud mereka adalah penduduk kota Mekah, musyrik. Yang orang Yahudi sendiri mengetahui tentang kekufurannya. Mereka tahu kekufuran orang musyrik. Bahkan sebelum Nabi SAW datang berhijrah ke kota Madinah, konon menurut cerita, orang-orang Yahudi mereka memiliki pengetahuan tentang akan keluar Nabi akhir zaman, yang mereka dapati berita akan hal tersebut di kitab-kitab suci mereka. Dengan ciri-ciri pertama, keluar di suatu tempat yang diapit oleh 2 gunung batu hitam. Tempat tersebut dikelilingi dengan perkebunan kurma. Mereka telusur Jazirah Arab. Mereka tidak dapati tempat tersebut yang disebut dalam kitab suci mereka kecuali adalah kota Madinah. Mereka tinggal turun temurun. Mereka berharap bahwasanya Nabi yang dijanjikan tersebut dari keturunan mereka. 3 kabilah besar pertama kali telah masuk di dalam Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka mengharap dari mereka. Bahkan namanya mereka tahu. Nama Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi akhir zaman. Nama pun disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata, Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya pun ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bocorkan kepada kita bahwasanya dusta kalau mereka enggak kenal beliau. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi yang dijanjikan tersebut sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tahu. Akhirnya ketika terjadi ini yang ingin kita ceritakan. Nah, sebelum datang Nabi SAW di kota Madinah, pribumi kota Madinah artinya orang musyrik, menyembah berhala. Karena mereka mengikuti kiblat kaum yang mulia di bangsa Arab, orang Quraisy. Penduduk kota Makkah menyembah berhala, penduduk kota Madinah pun sebelum datang Nabi SAW mereka adalah penyembah berhala, musyrik. Ketika terjadi perseteruan antara penduduk kota Madinah yang musyrik dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi selalu menjanjikan, nah, ketika keluar Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian. Sebagaimana para nabi dahulunya memerangi kaum mereka sampai tuntas, sampai habis. Ini yang orang-orang Madinah sering
penduduk kota Madinah waktu itu masih musyrik sering mendengar ancaman-ancaman seperti ini. Mereka menjanjikan bahwasanya ketika keluar seorang nabi, kami akan perangi kalian. Artinya dulunya bermusuhan. Ini yang kita ingin tetapkan bahwasanya Yahudi dan orang musyrik penduduk kota Madinah bermusuhan. Tapi ketika keluar Nabi SAW, mereka membenci. Nah, akhirnya apa? Orang musyrik membenci Nabi SAW, orang Yahudi membenci Nabi SAW. Musuhnya sama, mereka bergabung. Karena musuh mereka satu. Makanya pujian ini keluar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi tahu tentang kesyirikan yang ada, kekufuran yang ada pada orang-orang musyrik. Namun setelah mereka mengetahui bahwasanya musuh mereka adalah satu, target yang sama, mereka balik-balik memuji orang musyrik. Haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Kalian jalan kalian lebih bagus daripada Muhammad. Padahal mereka tahu. Nah, ini ibarat Allah itu bahwasanya fitnah membutakan hati. Fitnah bisa merubah dalam waktu yang sangat singkat. Tadinya mereka menjanjikan nabi, mereka menanti-nanti nabi yang dijanjikan. Mereka bermusuhan dengan orang musyrik. Ketika datang hasad, benci, dengki dan seterusnya, berbalik arah. Orang musyrik lebih bagus, Muhammad jelek dan semisalnya. Apa yang membuat mereka berubah? Fitnah, syubhat. Teman duduk yang jelek dan seterusnya, di antara sebab-sebab yang membuat mereka terfitnah dan berubah. As-sadisah yang keenam, wahiyal maqsudatu bit-tarjamah anna hadha la budda an yujad fi hadhihi al-ummah kama taqulu fi hadits Abi Sa'id. Masalah yang keenam, dan ini merupakan maksud diadakannya bab ini, tujuan diadakannya bab ini, bahwasanya mesti ada dari umat ini yang menyembah berhala sebagaimana umat terdahulu menyembah berhala sebagaimana yang diikrarkan dalam hadisnya Abu Sa'id yang berbunyi laqad tabi'anna sunana man kana qablakum hatta quddati bil quddah. Nah, pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, seukuran ruas jari, al-quddah. Nah, penetapan bahwasanya umat ini akan mencontoh umat terdahulu dalam segala hal, dalam berpakaian, bermuamalah, nah gaya hidup, bahkan dalam hal penyembahan terhadap berhala. Mereka saling mewariskan sebagaimana ilmu diwariskan, ilmu bahkan kebaikan, bahkan kejelekan pun diwariskan. Atau wasaubi balhum qaumun taqwa, kejelekan diwariskan. Umat sekarang melakukan kejelekan, mereka contoh umat terdahulu. Sebagaimana umat sekarang mencontoh kebaikan dari para pendahulu mereka. Ini maksud dari tujuan bab ini diadakan. Penetapan bahwasanya umat ini ada menyembah berhala. Dari siapapun dia. Jangan tertipu dari hanya sekedar mengenal imamah, jenggot, jubah, pegang Al-Quran, pegang tasbih, sholat, puasa, zakat, haji. Yang menilai adalah perbuatan dia. Kalau dia menyembah berhala, dia musyrik, meskipun dia sholat. Kalau dia menyembah berhala, dia musyrik, meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini beliau rasakan sama benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih ketika beliau memerangi kaum musyrik di Jazirah Arab, di Najd. Beliau mendapati bahwasanya kuburan-kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Dalam masjid ada kuburan. Nah, ini kesyirikan. Beliau menjumpai bahwasanya ada orang-orang yang mengaku Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tawaf di kuburan fulan dan Allah dari kalangan wali-wali. Ini musyrik dari siapapun berasal. Berikutnya as-sabi'ah yang ketujuh. At-tasrih bi wuqu'iha ahli ibadat al-awthan fi hadhihi al-ummati fi jumu'in katsirah. Yang ketujuh, keterangan gamblang tentang terjadi apa? Penyembahan berhala. Sangat jelas, sangat gamblang berita tersebut sesuai dengan fakta. Terjadi apa kata di sini? Yang aku maksud adalah yang beribadah kepada berhala di umat ini, bahkan dengan jumlah yang banyak, tak bisa dihitung.
Nah, kita katakan bisa jadi itu karena sulit untuk dikalkulasi berapa jumlahnya. Di Pulau Sumatera banyak sekali orang menyembah kuburan. Di Jawa pun banyak sekali menyembah kuburan. Hampir setiap kabupaten ada, bukan provinsi, kabupaten. Nah, daerah Sulawesi pun banyak sekali, Gorontalo. La ilaha illallah, hampir setiap masjid kita singgah untuk sholat ketika safar. Selalu ada yang namanya kuburan, di samping, di depan, di kiri, di kanan. Terjadi. Kata beliau di sini, fi jumu'in katsirah, yang jumlah yang tak terhingga banyaknya. Beliau pernah singgung pada bab-bab sebelumnya bahwasanya tauhid pada zaman sekarang sangatlah asing. Nah, Islam yang mereka kenal bukan Islam yang dahulunya di zaman para pendahulu kita. Islam yang syarat dengan tauhid, dipenuhi dengan sunnah. Baiklah, kalau kita datangkan dengan tauhid, ini bukan Islam ini. Kita datangkan dengan sunnah, nah, ini bukan Islam. Islam itu bukan sunnah. Islam bukan tauhid. Apa yang mereka kenal sekarang berbeda dengan apa yang nanti dikenal oleh para pendahulu kita terdahulu. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim. Kata beliau, "Bada al-Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada, wa tuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing. Namun beliau berikan satu pelajaran penting. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Makanya jangan minder. Tidak perlu berkucil hati. Ternyata keterasingan adalah nikmat. Keterasingan adalah kegembiraan. Tidak perlu minder. Meskipun berat konsekuensinya, tapi ya, hari-hari yang singkat akan berlalu dari kehidupan dunia. Asal-Asal yang ke-8. Al-Ajabul Ujab. Ungkapan-ungkapan beliau memberikan kita peringatan bahwasanya ada hal-hal yang penting yang perlu kita konsentrasi dan fokus untuk memahaminya. Seperti pada perkataan beliau di atas, wahya ahammuha, ini paling penting. Beliau isyaratkan lagi wahya al-maqsud bitarjamah, yang dimaksud tujuan dari dibuatnya bab ini. Pada kali ini beliau katakan as-samina al-ajabul ujab. Nah, perkara yang sangat mengherankan. Yang sangat mengherankan. Apa itu? Kata beliau, khuruju ma yadda'i nubuwatan mithlul Mukhtar ma'a taqallumihi bisyahadatain wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasula haqqun wa anna al-Qur'ana haqqun wa fihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin wa ma hadha yusaddiqu fi hadha kullihi ma'a at-tadad al-wadih wa qad kharaja al-Mukhtar fi akhir asri sahabati wa tabi'ahu fi amr katsiran. Apa yang kita isyaratkan di depan pada poin yang keempat, beliau singgung lagi di sini. Dan beliau berikan isyarat pada judul masail ini, perkara yang sangat mengherankan. Apa maksud beliau? Keluarnya seseorang yang mengaku nabi. Ada orang yang keluar mengaku nabi. Yang maksudnya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Sebelumnya lagi Musailamah al-Kadzdzab. Bersamaan dengan Mukhtar, karena dia orang Islam. Artinya dari zahirnya dia Islam. Dari mana sisi keislamannya? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mengakui bahwasanya Allah ditauhidkan, Rasul ittiba diikuti. Nah, datang keterangan juga bahwasanya dia termasuk umat ini. Dia bukan Nasrani, dia bukan Yahudi, dia Islam. Masuk 2 kalimat syahadat. Dia mengakui bahwasanya Rasul adalah hak, Al-Quran adalah hak. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah perkataan Nabi SAW terdapat Nabi SAW adalah penutup para nabi. Bersamaan dengan itu, dia pun membenarkan bahwasanya ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi SAW. Itu sesuatu yang sangat kontradiktif, jelas, bertolak belakang jelas. Munculnya kapan? Munculnya di akhir zaman sahabat yang mengikuti dia begitu banyak. Artinya apa? Beliau yang tetapkan kepada kita. Ada orang-orang yang mungkin kita kenal, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, terdengar dengan lisan kita. Ada orang-orang yang kita kenal bahwasanya dia menghadiri sholat jamaah, dia sholat, terlihat dengan mata kepala kita. Zahirnya dia Islam. Tapi bisa jadi isi hatinya adalah kesyirikan. Isi hatinya adalah najis. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang akidah dari orang musyrik.
innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis, bukan badan mereka tapi akidah mereka, pemahaman mereka, agama mereka, keyakinan mereka najis. Meskipun hal-hal ini ada pada mereka, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi, utusan Allah, menjadikan panutan adalah Al-Quran dan seterusnya, namun ternyata perbuatan mereka, isi hati mereka menyelisih hal-hal yang disebutkan di depan, mereka adalah musyrik. Dengan bukti yang sangat kuat. At-tasiyah yang ke-9, al-bisyaratu bi anna al-haq la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dan artikan dulu apa yang bermaksud. Berita gembira bahwasanya al-haq tidak akan sirna secara total dari umat ini, maksudnya. Bahwa al-haq tidak akan punah secara total. Berbeda dengan agama-agama dahulu. Perhatikan. Agama-agama dahulu. Ada Nabi Nuh. Ada kitab yang turun kepada dia. Ada umatnya. Ada syariatnya. Kemana mereka sekarang? Tiada. Ikut sertakan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ada Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Al-Muhim mereka punya syariat. Ada kitab. Ada aturan main, ada agama, ada kepercayaan. Bahkan yang paling dekat dengan kita. Yahudi dan Nasrani. Ada nabi. Ada kitab. Namun tak tersisa al-haq sama mereka. Tak tersisa sedikit pun al-haq sama mereka. Allah vonis mereka adalah kekal di dalam neraka. Artinya tak seorang pun di antara mereka dengan kedatangan Nabi SAW yang berada di atas al-haq. Sekarang ini tidak ada. Namun kita harus patut bersyukur bahwasanya meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, ahlul haq tetap ada. Tidak akan sirna. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Ini diambil dari perkataan Nabi SAW di atas pada hadisnya Thauban. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku di atas al-haq tertolong. Meskipun nabi mereka telah meninggal. Meskipun telah berakhir turunnya wahyu di zaman tersebut, tapi tetap ahlul haq ada. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Berakhirnya nabi mereka, berakhir juga agama mereka. Apakah masih tersisa agama-agama yang dari nabi-nabi yang lainnya? Dan kita tidak mengetahui akan hal tersebut kecuali Yahudi dan Nasrani. Agama Nabi Daud telah sirna, agama Nabi Musa, agama Nabi Sulaiman, agama Nabi sebelumnya. Yang tersisa hanya 3 agama ini, yang diselakan dengan agama Samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Yang masih tersisa di atas al-haq hanyalah agama Islam. Poin penting dari masail ini kita ambil pelajaran bahwa hal tersebut patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya al-haq tidak sirna, masih tetap ada. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwasanya al-haq ada, yang kedua adalah bahwasanya hendaknya kita cari, telusuri di mana al-haq tersebut. Karena Allah janjikan pasti ada. Ada tanda-tandanya. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kata dia, "Innal ilma wal imana makanahuma man tagahuma wajadahuma." Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya ilmu dan iman ada di tempatnya. Barang siapa yang mencari keduanya, dia akan mendapatinya. Pembenaran ada hadis yang kita baca. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku di atas al-haq tertolong. Ada. Kalau kita sanggup untuk mencari di mana dunia berada, untuk menegakkan tulang punggung kita, memakmurkan permukaan bumi, hendaknya kita pun lebih mampu untuk mencari hal yang bisa menegakkan agama kita. Apa itu ahlul haq? Di mana ada mereka, cari. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Cari di mana mereka, karena itu keselamatan dunia dan akhirat kita. Allah janjikan ada. Meskipun pada sebagian tempat, terkadang sedikit, terkadang banyak, yang terjadi juga ada pada sebagian tempat, tidak ada pada sebagian tempat yang lainnya. Intinya ada. Kisah yang luar biasa datang dari Salman Al-Farisi. Perhatikan, dia datang dari Asbahan, puluhan ribu kilo dari kota Madinah. Niatnya tulus mau mencari al-haq. Berpindah-pindah agama, berpindah-pindah guru, mulai dari agama Majusi, penyembah api, berpindah ke penyembahan agama Nasrani di gereja-gereja. Gurunya meninggal, pendetanya meninggal, berpindah lagi ke gereja yang lainnya. Banyak dari guru-guru dia yang telah meninggal dunia
Karena al-haq yang dia cari Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah masuk ke dada dia. Padahal dari mana dia? Subhanallah, dari Asbahan, dari Iran. Ke sana lagi, daerah-daerah hampir masuk ke Rusia. Al-Muhim sampai kepada apa yang dia cari. Apa yang dicari al-haq? Al-haq ada. Nah, tergantung niat kita mencari al-haq atau mencari yang lainnya. Nah, ini masalah yang ke-9. Insyaallah masalah yang ke-10 kita akan lanjut pada lain waktu pada terakhir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup dan doakan para majelis subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.